Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mewakili Majelis Jemaat GKI Harapan Indah mengundang saudara untuk mengikuti perjamuan kudus secara partisipatif pada tanggal 10 Januari 2021 bagi anggota Jemaat GKI Harapan Indah dan simpatisan yang telah memenuhi persyaratan, dalam arti kata telah dibaptis atau telah disidi dan tidak di dalam penggembalaan khusus. Perjamuan kudus ini diselenggarakan hanya satu kali, yaitu jam 9 pagi secara online. Dan kami berharap supaya saudara memperhatikan jam ini hanya satu kali, dan kami tidak menyiarkan secara ulang bagian perjamuan kudus ini. Oleh sebab itu, saya berharap supaya saudara dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan perjamuan kudus secara online jam 9 pagi. Kenapa, saudara sekalian? Sebab sesuai dengan pemahaman iman kita, iman GKI, bahwa perjamuan kudus ini selain mengingat kembali akan kasih dan pengorbanan Tuhan yang dilambangkan dengan roti dan anggur yang melambangkan tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan dan darah Tuhan yang dicurahkan, tetapi juga mengingat kita akan persekutuan kita sesama tubuh Kristus, yang berarti harus ada kehadiran kita secara langsung dan aktif di dalamnya. Sekalipun perjamuan kudus ini tidak dilakukan dengan tatap muka secara fisik di gereja, saya berharap supaya betul-betul kita mempersiapkan hati kita dengan sikap hormat melaksanakannya. Bagi saudara-saudara yang mengikuti perjamuan kudus di rumah, saudara sebagai kepala keluarga atau yang paling senior di keluarga saudara dapat membagikan hosti dan anggur kepada anggota keluarga saudara. Hosti dan anggur masih bisa diambil di gereja sampai tanggal 9 Januari jam 13. Jika saudara tidak mendapatkan hosti dan anggur, saudara bisa mempersiapkan sendiri di rumah dengan roti atau anggur atau minuman yang lain atau air teh. Marilah kita mempersiapkan diri dengan hati yang sungguh-sungguh untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat dari kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel pasal ke-16 ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu, malam hari ini saya mengambil tempat di dalam kamar saya. Ya, Bapak Ibu, kenapa saya pilih kamar? Karena kamar ini merupakan tempat kita mengawali atau membuka hari kita, dan juga merupakan tempat kita menutup atau mengakhiri hari kita. Di dalam kamar ini juga ada permulaan kehidupan atau juga akhir dari sebuah kehidupan. Di dalam kamar ini juga merupakan tempat yang private bagi kita, tempat yang tersembunyi. Tidak sembarang orang bisa kita bawa masuk ke dalam kamar karena sifatnya yang private ini. Nah, oleh karena tempatnya tersembunyi dan private, Bapak Ibu, kamar ini juga bisa menjadi ajang buat kita untuk menyembunyikan sesuatu. Apakah itu dosa, apakah itu aib, ataukah kelakuan kita yang buruk, kita bisa simpan rapat-rapat di dalam kamar kita masing-masing. Bahkan mungkin pasangan kita, suami atau istri kita, tidak akan mengetahui hal buruk apa yang kita lakukan, dosa apa yang kita sembunyikan,
karena kita mampu menyimpan rapat-rapat hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sedemikian kita menyembunyikan dosa pelanggaran kita di dalam hati kita, tetap kita harus ingat bahwa Tuhan itu melihat hati. Kita mungkin di luar bisa bertindak baik, bisa bertindak luar biasa hebatnya. Tapi kalau Tuhan sudah mengoreksi, memperhatikan hati kita, adakah Ia mendapati hati kita itu benar-benar bersih, benar-benar baik di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat Tuhan melihat hati. Sepandai-pandainya kita menyembunyikan sesuatu, menguncinya di dalam kamar, Tuhan melihat hati kita yang terdalam. Dia tahu betul apa yang kita sembunyikan. Dia tahu betul apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu, di dalam nats yang kita baca, ini adalah satu kisah di mana Samuel, yang juga bisa disebut sebagai seorang hakim yang terakhir dan juga merupakan seorang nabi, diutus oleh Tuhan untuk ke rumah Bapak Isai. Di sanalah Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi salah seorang raja yang akan menggantikan Isai. Nah, dibawalah satu persatu anak-anak Bapak Isai. Samuel melihat ada seorang anak Isai yang gagah, tegap, perkasa. Samuel mengira bahwa dia adalah raja berikutnya. Tapi ternyata bukan. Samuel masih terbayang-bayang dengan pengalaman masa lalunya ketika mengurapi Saul, raja pertama, menjadi seorang raja, gagah perkasa. Tapi ternyata Tuhan menolaknya. Dan Samuel masih terbayang-bayang dengan penampilan Saul. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, bukan apa yang dilihat manusia, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kriteria Tuhan sangatlah berbeda dengan kriteria manusia. Manusia bisa melihat apa yang di luar. Kita bisa menampilkan apa yang baik di luar. Tapi ingat, Tuhan melihat lebih daripada itu. Dia melihat hati kita yang paling dalam. Mungkin kita bisa menyembunyikan, tapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ketika hati kita baik, ketika hati kita tulus di hadapan Tuhan dan sesama, maka dari dalam hati itulah bisa terpancar apa yang baik. Kata Amsal, jagalah hatimu terhadap segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, di tahun yang baru ini, mari kita tetap menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Tuhan melihat apa yang ada di dalam diri kita. Tuhan sangat mengenal betul diri kita masing-masing. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari kita terus memelihara, menjaga kondisi hati, batin kita di hadapan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Biarlah Tuhan menolong kita agar kita boleh menjaga hati kita masing-masing seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjaga hati kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami boleh menjaga diri kami dengan baik, karena Engkau melihat kedalaman hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Engkau tahu betul keadaan kami, kondisi hati kami. Biarlah Tuhan, kami boleh memelihara hati kami untuk dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya kami boleh punya satu kerinduan di dalam hati kami, untuk kami boleh dapat merenungkan firman Tuhan dan dapat memeliharanya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Jagai kami ya Tuhan,
Jagai hati kami terhadap segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati untuk istirahat malam kami, kiranya kami boleh dibangunkan esok hari dengan tubuh yang sehat. Jagai kesehatan kami ya Tuhan, lindungi kami sekeluarga, berikan kami kesehatan yang baik, jauhkan kami dari virus-virus yang jahat. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa kami, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.